Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jinabal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, maka seluruh para malaikat datang menjemput beliau. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, Israel. Semua para malaikat berdatangan menjemput baginda Nabi ila rafiqil a'la. Kemudian ada 3 hal yang menjadi kerisauan baginda Nabi. Yang pertama yang keluar dari mulut baginda Nabi yang mulia adalah kata-kata ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku di akhir zaman nanti setelah sepeninggal aku, kata Nabi. Termasuk diri kita yang hadir Bapak Ibu dalam majelis yang mulia malam hari ini. Orang-orang yang telah dirisaukan oleh beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang dirisaukan oleh beliau adalah terkait dengan perkara sholat. Sehingga beliau mengatakan as-shalah, as-shalah. Bagaimana sholat umatku nanti ketika setelah sepeninggal aku? Apakah masih terus istiqomah senantiasa ditunaikan sholat 5 waktu dengan cara Nabi? Atau justru sebaliknya, sholat 5 waktu dijadikan sebagai sambilan-sambilan saja. Bahkan dianggap sesuatu yang tidak penting, hanya sekedar aksesoris dalam kehidupan beragama. Kemudian yang ketiga yang dirisaukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluar dari mulut beliau yang mulia kata-kata an-nisa, an-nisa. Bagaimana wanita-wanita di akhir zaman setelah sepeninggal aku? Apakah mereka beriman kepada Allah, taat kepada Allah, tutup aurat sempurna, tunaikan perintah Allah, jauhi larangan Allah? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. 3 hal tersebut menjadi kerisauan baginda Nabi, yang mana kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya melebihi segala-galanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa Isra wal Mi'raj, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Perjalanan suci rilah muqaddasah tersebut, baginda Nabi didampingi oleh malaikat Jibril Ruhul Amin dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina, dari Masjidil Aqsa Palestina menuju Sidratil Muntaha. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa disebut dengan Isra, sedangkan minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha disebut dengan Mi'raj. Tatkala Nabi Mi'raj,
perjalanan suci rihlah muqaddasah dari Masjid Palestina, Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, didampingi oleh malaikat Jibril. Di tengah perjalanan baginda Nabi dipanggil-panggil oleh seseorang. Ya Muhammad, ta'al, ta'al. Wahai Muhammad, kemarilah, kemarilah. Tetapi baginda Nabi tidak menoleh, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, suara apa dan suara siapa itu? Lalu malaikat Jibril menjelaskan, ya Rasulullah, itu adalah suara seorang wanita yang sudah tua renta kempong perot, tetapi bersolek. Kita dapat membayangkan Bapak Ibu, kira-kira bagaimana seorang wanita yang sudah tua renta kempong perot bersolek, pakai lipstik, pakai macam-macam dandanan yang mewah. Kira-kira bagaimana? Menarik tidak kira? Hah? Ya namanya orang sudah tua kok. Berdandan kayak apapun, ya begitu itu. Lalu malaikat Jibril menjelaskan, ya Rasulullah, beruntunglah engkau tidak menoleh panggilan wanita tua itu. Itu adalah tamsil hingar-bingarnya keduniaan ini. Kalaulah engkau seandainya menoleh atas panggilan wanita tua itu, maka umatmu di akhir zaman mereka akan tertipu dengan kehidupan hingar-bingarnya dunia ini. Maka beruntunglah engkau tidak menoleh. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika Mi'raj dipanggil-panggil oleh seorang wanita tua renta tersebut, beliau tidak menoleh. Sekalipun begitu banyak umat akhir zaman, ternyata mereka tertipu dengan dunia ini. Lalu bagaimana seandainya baginda Nabi menoleh? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang-orang tua kita dahulu yang soleh-soleh memberikan tafsir. Orang dulu itu Bapak Ibu, urusan akhirat dalam laku perjalanan. Dunia ini kan dalam laku perjalanan, iya loh. Dunia ini dalam laku perjalanan. Buktinya apa? Dahulu kita masih kecil, tumbuh dewasa, kemudian jadi orang tua. Sekarang ini coba kita merasa, rata-rata yang hadir ini sudah sepuh-sepuh semuanya, kecuali adik yang kecil. Nah, sama anak saya itu yang main HP, taruh HP. Kita saat ini sudah tua renta, sudah sepuh-sepuh semuanya. Dahulu kita jadi anak muda, ternyata masa muda itu lewat begitu saja. Dan masa muda itu tidak akan kembali lagi. Betul tidak kira Bapak? Betul kira-kira ya? Tidak akan kembali. Bagaimanapun berusaha orang yang sudah sepuh, sudah tua, mau kembali seperti anak muda tidak bisa. Seseorang itu Bapak Ibu, kalau sudah umur 40-50 tahun itu ada saja sirah nelu cekot-cekot, diobati waras, ganti gegeri. Gegeri dikusuk-kusuk waras, sikile sing cekot-cekot. Betul apa enggak kira-kira? Ini sahabat saya, ini beliau orang tua kami, Pak Tri, ini beliau rumahnya jauh di sana, di Juanda. Hadir dalam majelis ini. Semoga Allah terima semua amal kita. Ternyata orang yang sudah tua itu tidak bisa kembali seperti dahulu anak muda umur 17 tahun.
Bapak Ibu, dalam laku perjalanan kehidupan ini, orang tua-tua kita dahulu mentamsilkan urusan akhirat ditaruh di atas kepala. Sementara urusan dunia dalam laku perjalanan dijinjing dengan tangan kiri. Berjalan. Kalau ada apa-apanya di atas kepala ini perkara akhirat, mau golek mau tumpah, perkara dunia yang dijinjing dengan tangan kiri itu dilemparkan, sehingga kedua tangannya digunakan untuk memegangi perkara akhirat yang di atas kepala supaya aman tidak tumpah. Ini orang dulu. Rela perutnya berlapar-lapar, tenggorokannya berhaus-haus, yang penting tidak masuk makanan minuman yang haram, yang syubhat. Itu orang dulu, Pak. Rela perutnya lapar, yang penting tidak makan barang haram. Berbeda dengan umat akhir zaman. Padahal baginda Nabi tidak menoleh panggilan wanita tua yang ditamsilkan sebagai kehidupan dunia ini. Perkara dunia ditaruh di atas kepala, sementara urusan akhirat dijinjing tangan kita. Dalam laku perjalanan, kalau ada apa-apanya perkara dunia di atas kepala ini mau tumpah, mau golek, mereka rela perkara akhirat yang dijinjing dengan tangan kiri sekedar aksesoris dilemparkan, dibuang kedua tangannya untuk memegangi perkara dunia yang ada di atas kepala. Berapa banyak Bapak Ibu gara-gara ngejar setoran sholatnya hilang. Ada tidak model begini? Mana orangnya banyak? Oh, enggak datang. Gara-gara ngejar setoran, puasa Ramadan pun hilang. Masya Allah. Ini sebentar lagi bulan Ramadan akan datang. Bulan Rajab kalau sudah datang, itu pertanda bulan Ramadan sudah di depan pintu. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita dapat menemui, mendapati bulan Ramadan semuanya. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Sampai-sampai Nabi ini doa khusus di bulan Rajab. Berdoa dengan doa khusus, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, dapatkanlah kami, temukanlah kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama yang dirisaukan oleh Nabi. Ummati, ummati. Kemudian yang kedua, Nabi merisaukan kepada umat ini tentang perkara sholat. As-sholat, as-sholat. Kenapa Nabi merisaukan perkara sholat? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Pertama kali seorang hamba nanti akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban perkara sholat. Idza shaluhat shaluha sa'iru amalih. Apabila urusan sholatnya ini baik dan benar, maka Allah akan jadikan seluruh ibadah yang lain dianggap baik dan benar. Lalu bagaimana cara mengukur sholat itu baik dan benar? Tentu sholat dengan cara baginda Muhammad Rasulullah SAW. Sholatnya baginda Nabi itu ada 3 tertib, Bapak Ibu. Mari kita cocokkan dengan sholat kita nanti. Apalagi kita yang sudah sepuh-sepuh ini, rata-rata kalau usia sekian ini kan sudah pensiun semua. Saya kalau hari Sabtu pagi subuh itu ngisi pengajian kuliah subuh di Masjid Perumahan Petrokimia Gresik. Masjid Muhajirin itu banyak orang-orang pensiunan petro. Masjidnya besar, kalau sholat itu penuh. Kenapa? Ya,
Setiap subuh itu Masya Allah penuh Pak. Masjidnya mungkin 5 kali lipat ini, 5 kali masjid ini. Mereka semua sudah duduk-duduk pensiun. Jadi orang kalau sudah pensiun itu Pak, mau apa lagi kegiatan? Dunia seisinya sudah lewat semua. Iya toh? Apa maksudnya kita dikasih pensiun? Supaya kita konsentrasi penuh urusan agama, urusan akhirat, urusan ibadah disempurnakan. Kalau waktu dulu masih muda, masih sibuk dengan kerja, dimaklumi. Sholat agak masbuk dikit, nah itu maklum, sibuk kerja. Masbuk itu apa? Masih sibuk. Itu masbuk, masih sibuk. Ya kalau sudah pensiun apalagi alasannya. Kadang-kadang ada Bapak Ibu orang yang sudah pensiun pun sholatnya ini masih masbuk terus. Ketika ditanya sibuk Pak Ustaz, loh bukankah sudah pensiun Pak Haji? Iya. Sibuk apa Pak Haji? Sibuk ngomong cucu. Jadi sibuk ngomong cucu ini sampai ketinggalan sholatnya. Na'udzubillah amin. Bapak Ibu sekalian, ada 3 macam tertib sholat baginda Nabi yang dianggap baik dan benar. Yang pertama, tertib waktu. Nabi mengerjakan sholat di awal waktu. Bukan tidak boleh sholat zuhur jam 2, jam setengah 3. Sholat zuhur masuk waktu jam 12. Boleh, silahkan sholat zuhur jam 2, jam setengah 3. Tapi bukan awal waktu. Sholat asar jam 3. Bukan tidak boleh sholat jam 4, setengah 5, bahkan jam 5 pun boleh. Ada juga yang sholat asar ini setengah 6, 2 rakaat asar, 2 rakaat sudah adzan maghrib. Ini namanya sarif ini Pak. Asar karo maghrib. Na'udzubillah amin. Sholat isya, sholat subuh begitu juga. Offset semuanya sholatnya. Na'udzubillah. Maka di awal waktu ini kita tunaikan dengan tertib cara Nabi. Yang kedua, sholat dengan tertib sholatnya Nabi ini ditunaikan dengan tertib cara. Caranya bagaimana? Dengan berjamaah. Di masjid, musola, surau, langgar, di mana suara adzan dikumandangkan. Tertib tempat yang ketiga, di mana suara adzan dikumandangkan dengan berjamaah itu. Jadi 3 tertib ini Bapak Ibu, tertib waktu, tertib cara berjamaah, yang ketiga tertib tempat di mana suara adzan dikumandangkan. Itulah sholat cara Nabi. Maka kalau sholatnya dianggap baik dan benar, seluruh ibadah yang lain dianggap baik dan benar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terkait dengan perkara sholat, ada satu hadis marfu. Hadis itu kalau dikatakan hadis marfu, keterangan dari baginda Rasulullah, sedangkan lafadznya, kalimatnya dari para sahabat. Ini ada satu hadis marfu yang sumbernya dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mendapatkan keterangan dari baginda Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar mengatakan dengan kalimat beliau. Itu namanya hadis marfu. Apa isinya? Kata Sayyidina Umar, menyitir keterangan baginda Nabi terkait dengan sholat yang dirisaukan oleh Rasulullah ketika menjelang wafat, bahwa as-sholatu fid din mithlur raqsi fil jasad. Sholat di dalam agama Islam ini, pentingnya sholat di dalam agama bagaikan pentingnya kepala yang ada pada badan. Badan ini banyak anggotanya. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada badan, ya toh? Di antara sekian anggota badan ini yang paling penting yang mana? Kaki atau tangan atau kepala? Semuanya penting. Semuanya penting, tapi di antara yang penting itu kepala yang paling penting. Kenapa? Kalau ada ini umpamanya
Orang punya kepala, punya tangan, tidak punya kaki, jalannya ngesot-ngesot. Bisa hidup enggak? Masih bisa. Ada orang punya kepala, punya kaki, tidak punya tangan, tangannya buntung. Bisa hidup enggak? Masih bisa. Tapi kalau ada orang punya kaki sempurna, tangannya pun sempurna, tidak punya kepala, bisa hidup enggak? Kalau umpama ada tamu Bapak Ibu ketok pintu, ternyata ada tamu orang yang tidak punya kaki, kira-kira diterima nggak tamunya? Diterima. Besoknya datang lagi ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada tamu orang tidak punya tangan, diterima nggak kira-kira? Diterima. Besoknya datang lagi ada tamu, ada kaki, ada tangan, nggak ada kepala, diterima tidak kira-kira? Itulah tamsilnya ibu-ibu kalau punya suami, suami tidak sholat, itu bagikan suami yang punya kaki, punya tangan, tidak punya kepala. Begitu juga sebaliknya. Atau anak-anak kita yang sudah usia akil balik, mereka tidak sholat, bagaikan orang yang punya kaki, punya tangan, tidak punya kepala. Na'udzubillah min. Kadang-kadang ada orang mulai dari usia akil balik tidak sholat, masuk bangku SMP, SMA tidak sholat, masuk bangku kuliah tidak sholat, lulus kumlut bagus nilainya, dapat pekerjaan di tempat perusahaan besar, gaji besar, sampai 30-40 tahun dia bekerja, pensiun baru sholat. Ada tidak orang model ini? Ada lagi, kok ono kabeh. Ini orang pensiun baru mau sholat. Ini sholatnya ini sudah offset ini Bapak. Lah iya Pak Ustaz, dulu gak sholat salah, sekarang saya sudah sholat kok salah lagi Pak Ustaz. Nek ngono wis gak usah sholat. Oh tambah jeruk rokone Pak. Itulah yang dirisaukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait terhadap umat akhir zaman perkara sholat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang dirisaukan oleh baginda Nabi adalah terkait dengan wanita-wanita. Wanita ini memang dirisaukan oleh baginda Nabi pada nomor urut yang ketiga. Tetapi wanita itu segala-galanya. Sehingga Nabi bersabda, An-nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Idza shaluhat shaluhal bilad. Apabila wanitanya wanita yang baik, maka seluruh negara itu akan menjadi baik. Rumah tangga baik, suasana masyarakat baik, bangsa negara akan jadi baik karena wanitanya baik. Tapi sebaliknya wa idza fasadal bilad. Apabila wanitanya rusak, tidak punya akhlak, tidak punya adab, tidak punya moral, maka rumah tangga akan rusak, suasana akan rusak, masyarakat akan rusak, bangsa negara pun akan rusak. Konon katanya iman itu kalau dinilai 100% begitu, seorang suami punya iman, imannya 50% saja. Yang 50% ada pada genggaman istri. Iman sang suami itu 50% ada pada genggaman istri. Maka kalau istrinya ini seorang wanita yang solehah, suaminya akan berpotensi menjadi wanita, menjadi suami yang soleh. Begitu juga sebaliknya, kalau wanitanya, istrinya yang menggenggam 50% iman itu tidak solehah, maka suaminya pun berpotensi menjadi orang yang tidak soleh juga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kisah itu banyak sekali ada di dalam Al-Quran diceritakan. Fir'aun itu kan terkenal Bapak Ibu, terkenal. Semua orang mengenal dia sepanjang zaman sampai hari kiamat.
Fir'aun itu seorang raja besar, hidupnya tidak pernah sakit. Selama hidupnya tidak pernah sakit, jadi raja besar. Mulai dari bapaknya sudah jadi raja, dari kakeknya sudah raja. Fir'aun itu nama aslinya Ramses, Pak. Fir'aun itu gelar. Seperti dulu kerajaan di Jawa ini kan ada kerajaan Majapahit itu, apa gelarnya? Raja Brawijaya, Brawijaya namanya ya. Brawijaya 1, 2, 3 dan seterusnya. Fir'aun begitu juga. Dari kakeknya dulu Fir'aun sudah nakal memang. Kemudian turun ke bapaknya, nakal juga. Turun yang ketiga, cucunya yang terkenal dalam Al-Quran itu sangat-sangat nakal. Bapaknya biar wis nakal, mbak wis nakal, tapi tiba putu ini nakal, masya Allah. Sampai ngaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Sekalipun seorang raja besar, Fir'aun itu Bapak Ibu sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan sakit, saking hebatnya Fir'aun. Tapi ternyata Fir'aun itu bertekuk lutut di hadapan seorang wanita, namanya Sayyidah Asia. Nah, itu permaisuri. Sayyidah Asia ini wanita salehah, seorang wanita yang beriman. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ditemukan oleh para punggawa kerajaan di tengah laut, diambil, dilaporkan kepada Sayyidah Asia, maka beliau perintahkan supaya dibawa masuk ke dalam istana untuk diasuhnya. Kurang lebih antara usia 1 sampai 2 tahun Nabi Musa diasuh di dalam istana kerajaan Fir'aun. Maka satu ketika Fir'aun itu menimangnya, duduk di atas singgasana. Kemudian Fir'aun menimang, memangku Nabi Musa. Di tengah-tengah Nabi Musa dipangku, ditimang-timang, berada di atas pangkuan Fir'aun. Tiba-tiba tangan Nabi Musa itu menarik janggutnya Fir'aun yang lebat itu, ditarik sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya, sampai Fir'aun itu hampir terjungkal. Fir'aun saat itu langsung ingat nasihat para tukang sihir, nasihat para punggawa istana kerajaan yang jadi penasihatnya itu, bahwa nanti akan muncul seorang bayi laki-laki dilahirkan, dibesarkan di lingkungan istana yang akan menggulingkan kekuasaan sang raja. Itu semua para punggawa istana, penasehat istana memberikan masukan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun saat itu mendekretkan supaya mencari semua wanita yang hamil, dicari. Kalau melahirkan anak laki-laki langsung dibunuh, lahirkan anak laki-laki langsung dibunuh. Itu cerita dalam Al-Quran. Tidak terhitung jumlahnya, sekian ribu, sekian ratus ribu, bahkan berjuta-juta. Tapi Nabi Musa Allah selamatkan. Nabi Musa diasuh di dalam istana kerajaan. Saat itu Fir'aun yang hampir terjungkal menghunus pedangnya. Hampir-hampir Fir'aun ini menggerakkan pedangnya yang tajam itu untuk memenggal leher Nabi Musa AS. Tapi lagi-lagi seorang wanita tampil mengatakan, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu 'asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Wahai paduka Tuan Raja, kata Sayyidah Asia, jangan engkau bunuh ini Musa. Kita tidak punya anak. Kita asuh sampai dewasa dia. Kita jadikan anak. Siapa tahu nanti akan jadi penyejuk hatiku, penyejuk hatimu. Kita jadikan sebagai pembela buat kita. Bapak Ibu, macam-macam disampaikan nasihatnya Sayyidah Asia kepada Fir'aun.
Maka Fir'aun saat itu luluh juga hatinya, tidak jadi marah. Ini kehebatan seorang wanita yang soleh. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui, Sayyidah Asiyah itu sekalipun menjadi istri Fir'aun, tapi Fir'aun sepanjang hidupnya tidak pernah bisa menyentuh Sayyidah Asiyah. Tidak pernah. Bersentuhan itu tidak pernah, apalagi lebih dari itu. Kenapa? Begitu Fir'aun mau mendekati Sayyidah Asiyah dengan penuh nafsu, langsung ada suara tanpa rupa. Ya la'in, qad qarubat halaku mulkika. Wahai Fir'aun yang terlaknat, sudah dekat kehancuran kekuasaanmu. Langsung Fir'aun itu jenggerat tangi, hilang nafsunya. Karena merasa ketakutan kalau kekuasaannya itu nanti akan digeser. Nah, itu berkali-kali. Maka Fir'aun kepada Sayyidah Asiyah hanya cukup dengan memandang saja. Jadi Sayyidah Asiyah itu suci, tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Itu keterangan di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur. Orang hebat seperti Fir'aun pun ternyata bertekuk lutut di hadapan wanita. Ada lagi dalam Quran diceritakan orang yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina famsalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bal'am bin Ba'ura itu Bapak Ibu seorang ulama kaum Bani Israel. Oleh Allah diberikan ilmu yang mana ilmu itu tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun, ilmu Al-Quran itu. Di dalam ilmu tersebut ada sir wal asrar rahasia Ismul A'zam. Nah, itu Asmaul Husna itu. Ada berapa Bapak Ibu Asmaul Husna? Berapa? Bukan, ada 100. Ditambah 1 Ismul A'zam itu. Jadi ada berapa? 100. Ditambah 1 Ismul A'zam. Tapi oleh Allah dirahasiakan. Di dalam salah satu Asmaul Husna yang 99 itu, apakah di dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, 99 hanya Allah yang Maha tahu. Dan orang yang diberitahu oleh Allah. Jadi berapa Asmaul Husna? Ada berapa? 99. Oh, yang 1 tersimpan kok. Yang 1 dirahasiakan oleh Allah. Jadi tidak ada yang tahu, maka jumlahnya. Ayo bro, piro 1 sama 1. Bal'am bin Ba'ura ini seorang ulama yang diberikan rahasia oleh Allah, sir wal asrar rahasia Ismul A'zam. Setiap berdoa mengangkat tangan, doanya makbul, langsung tembus arsy. Setiap angkat tangan, ternyata ujian datang. Namanya juga ulama seperti biasa. Seorang kiai itu kan tamunya silih berganti, hilir mudik datangnya, teko lungo. Minta nasihat, minta doa, minta ini, minta itu. Kiai biasa. Sehingga tidak sempat untuk bekerja. Kalaulah umpama ada seorang ulama kiai kok miskin melarat, biasa. Mergo gak sempat nyambut, gak sempat bekerja. Ini juga Bal'am bin Ba'ura, miskin melarat. Satu ketika di antara sekian para tamu yang hilir mudik, silih berganti datangnya, ada seorang tamu. Tamu ini istimewa, bukan sembarang tamu. Sebenarnya tamu ini adalah iblis, tapi menyaru sebagai manusia, membo dari manusia. Datang menyampaikan maksud dan tujuannya sebagaimana tamu-tamu yang lain. Maka sang tamu ini menyampaikan bahwa
Ketika ditanya, ada perlu apa lagi di antara sekian, apa yang menjadi maksud kamu minta nasihat? Lalu tamu itu minta doa. Doakan kami Tuan Bal'am, engkau ini orang yang punya doa makbul. Lalu disampaikan, apa maksud dan tujuan kami? Saya punya musuh Tuan Bal'am. Doakan musuh saya ini celaka. Lalu siapa musuh kamu? Dikatakan musuh saya itu Musa. Loh, Musa yang nabi itu? Iya, tidak bisa. Musa itu seorang nabi, tidak bisa didoakan celaka. Pulang kamu. Pulang, diusir, pulang Pak tamunya. Dasar iblis, begitu diusir dia tidak putus asa. Setelah sekian lama datang lagi dengan maksud dan tujuan yang sama sebagaimana tamu-tamu yang lain. Setelah basa-basi segala macam, disampaikanlah sebagaimana apa yang disampaikan pertama kali bertemu. Maka Bal'am bin Ba'ura pun mengatakan, Musa itu tidak bisa didoakan celaka, dia itu seorang nabi. Pulang kamu, pulang, diusir pulang lagi. Diusir pertama kali, tidak putus asa, datang kedua kali. Kedua kali datang, diusir lagi, iblis tidak putus asa. Kalau datang pertama kali, kedua kali dengan penampilan biasa, rakyat jelata, kali ini tidak. Datang yang ketiga kalinya setelah sekian lama, dia berpenampilan sebagai satu sosok orang kaya raya, orang yang punya pangkat jabatan kedudukan yang tinggi. Seorang pejabat tinggi, kaya raya, bawa duit banyak. Ujian ini datang. Sebenarnya ini ujian, tapi Bal'am bin Ba'ura tidak tahu bahwa ini iblis yang datang. Setelah disampaikan, Tuan Bal'am, engkau ini orang, sudah ada bisa. Oh, ya apa itu? Cerita itu terus apa enggak? Kok sudah ada bisa? Ya, Pak. Lanjut sedikit lagi ya. Bal'am bin Ba'ura ini mendengarkan apa yang disampaikan tawaran-tawaran oleh sang tamu. Tuan Bal'am, engkau ini orang yang mulia. Banyak orang menghormati engkau. Di sana sini semua orang tahu. Silih berganti datangnya para tetamu. Lah kok engkau ini kok cuma punya rumah yang model begini, gubuk reot. Niki boten pantas dengan Tuan Bal'am, menawi panjenengan kersa mangke kula rehab dalem panjenengan. Badhe kula beton mbek ngenteni usum nongko. Bapak Ibu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, bilang engkau berkehendak wahai Tuan Bal'am, engkau ini seorang yang mulia, kesana kemari punya kendaraan cuma GL Pro, genjot langsung protol alias sepeda ongkel. Tidak pantas. Kalau engkau mau, kami siapkan mobil mewah, macam-macam tawaran, uang banyak sekian-sekian. Sebenarnya Bal'am bin Ba'ura ini hatinya ini tatak, Pak. Tatak hatinya sebenarnya Bal'am bin Ba'ura ini. Karena apa maksud tujuan tamunya ini? Mendoakan musuhnya yaitu Nabi yang bernama Nabi Musa. Gak bisa. Musa itu seorang Nabi, gak bisa didoakan celaka. Tapi ternyata dialog antara Bal'am bin Ba'ura dengan sang tamu didengar, diketahui oleh istrinya yang ada di dalam. Rupanya dari tadi istrinya sudah mengintip dari celah pintu itu. Iki ono tamu wong sugih nawari macam-macam. Begitu sang Bal'am bin Ba'ura masuk ke dalam mau ambil sesuatu, bertemu dengan istrinya. Bal'am bin Ba'ura gak sampai lungguh orang. Istrinya subhanallah, Bal'am bin Ba'ura ngucap sakecap, istrinya ngucap 1000 kecap. Tuan Bal'am, sudah berapa lama kita hidup rumah tangga?
Sekian lama berpuluh-puluh tahun hidup susah, sehari makan, 2 hari tidak makan, 2 hari makan, 3 hari tidak makan. Coba lihat tetangga kanan kiri baru kemarin sore, gelangnya, kalungnya, binggelnya, cincinnya, anting-antingnya, emas, intan, permata, berlian itu. Masa dari dulu saya pakai gelang-gelang karet terus? Tunggu apa lagi, tawaran itu tidak engkau terima. Akhirnya Bapak Ibu, karena atas gesekan istrinya itulah Bal'am bin Ba'urah akhirnya menerima tawaran sang tamu. Dia keluar lagi menjumpai tamunya, kemudian menuruti apa yang dimau oleh tamunya itu, apa yang dikehendaki tamunya. Akhirnya dia doa, angkat. Begitu dia angkat tangan, sekian lama dia berdoa angkat tangan, doanya makbul tembus aras. Tapi kali ini tidak. Dia angkat tangan, doanya tidak tembus ke aras, ditepis oleh malaikat Jibril, turun kembali. Doa laknat celaka itu menimpa dirinya sendiri. Fandala alisanuhu ila sadrihi, lidahnya saat itu juga menjulur sampai di dadanya Bal'am bin Ba'urah. Saat itu juga Bapak Ibu, iman yang ada di dalam hati Bal'am bin Ba'urah dipindahkan oleh Allah, imannya ke dalam hati anjingnya Ashabul Kahfi. Maka anjingnya Ashabul Kahfi menjadi ahlul jannah, Bal'am bin Ba'urah menjadi ahli neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa Bapak Ibu? Karena atas godaan, rayuan, tipuan sang istri yang tidak tahu, tidak paham dengan agama. Hubbud dunya. Seorang wanita soleh akan merubah suasana lingkungan keluarga, suasana suami ahli ibadah, suasana anak-anak jadi ahli ibadah. Ini seorang istri wanita yang soleh. Sebaliknya, ketika istri tidak mengerti tentang agama, hubbud dunya, maka suasana akan menjadi terbalik Bapak Ibu sekalian. 3 hal ini kerisauan Nabi. Ummati, ummati, as-sholah, as-sholah, an-nisa, an-nisa, yang dirisaukan oleh Nabi ketika beliau menjelang wafat. Apalagi tadi disampaikan, ada beberapa ibu-ibu yang sudah khatam Quran. Ini sungguh sangat luar biasa. Sudah khatam Quran, ini hafid Quran gitu Pak Yai? Hafidzoh gitu maksudnya? 7 ibu-ibu itu yang saya lansia, tapi semangat belajar, akhirnya dari 0 sampai benar-benar baca. Oh Masya Allah, ini luar biasa ini. Saya punya teman itu ngajar di Al-Falah, begitu juga. Di Al-Falah itu banyak sekali lansia-lansia yang mulai dari 0, dari alif, ba, ta. Itu banyak juga sekarang yang baca Quran lancar, bahkan sedang menghafal sekarang. Nah, ini mudah-mudahan ini nanti bisa mencontoh Masjid Al-Falah juga di sini. Ibu sekalian, ada 5 perkara yang mendapatkan pahala. 5 hal. Mata memandang. Memandang saja dapat pahala. Pertama, mata memandang Ka'bah. Jadi mata memandang saja sudah dapat pahala. Allah turunkan 120 rahmat. 60 rahmat Allah berikan kepada orang yang tawaf. Kemudian 40 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang berdoa, yang sholat di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah itu, yang baca zikir. Kemudian yang 20 Allah berikan rahmat itu kepada orang yang memandang Ka'bah. Di nanggono gak sholat, yo gak maca Quran, yo gak zikir, cuma delok Ka'bah, didelok ini tok soleh aja. Nah, melihat Ka'bah. Ada 4 pandangan mata. Mata memandang saja dapat pahala. Pertama, memandang Ka'bah. Yang kedua, mata memandang Al-Quran. Mata melihat Al-Quran. Jadi melihat saja Bu, apalagi belajar, membaca, memaknai, menghayati dan seterusnya dan seterusnya.
apalagi mengamalkan. Ini cuma memandang saja, melihat saja, dilihat Al-Quran sudah dapat pahala. Makanya kalaulah umpama ada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, tidak ada alasan untuk tidak melihat Al-Quran. Ambil wudhu, ambil Quran, kemudian Quran dibuka, dimulak-walik. Ini soleh ganjaran. Mosok seminggu gak khatam gitu. Ini sudah dapat pahala, mata melihat Al-Quran. Yang ketiga, mata memandang melihat kedua orang tua. Nah ini, ada anak muda yang masih punya orang tua, atau orang-orang yang sudah tua, bapak-bapak, ibu-ibu, sampaikan kepada mereka, putra-putri kita, bahwa seorang anak kedua matanya memandang melihat kedua orang tua, terutama seorang ibu, memandang saja, melihat saja sudah dapat pahala. Nah, ini biasanya kalau orang di kota pulang ke desa, mudik itu. Biasanya anak muda sukses di kota pulang mudik silaturahim kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya dipandang saja, dicekal-cek, dideloi gitu. Soalnya ganjaran. Tapi ya cuma didelok kok gak kayak duit. Kemudian yang keempat, seorang istri memandang suami, suami memandang kepada istri. Ya, melihat saja sudah dapat pahala, masya Allah. Itu ya. Jadi ini luar biasa. Apalagi orang yang ahli Quran. Orang ahli Quran itu kata Nabi dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, Inna ahlal Quran ahlullah, katanya. Orang ahli Quran itu ahli keluarganya Allah. Lalu para sahabat pun bertanya, Halillahi azza wa jalla ahlun ya Rasul, apakah Allah Ta'ala punya ahli keluarga? Qala na'am, iya benar. Kemudian Nabi mengatakan, ahlul Quran ahlullah fid dunya. Orang yang menjadi ahli Quran itu adalah ahli keluarganya Allah di dunia. Maka nanti di akhirat Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk mencari orang-orang yang ahli Quran. Bukan hanya orang-orang yang ahli Quran, orang yang sekedar menjadi wasilah, perantara, yang mana orang yang dijadikan sebagai wasilah itu dia melahirkan putra-putri yang ahli Quran. Umpamanya putra-putri kita ada yang hafizah Al-Quran, maka kedua orang tuanya nanti di akhirat akan didudukkan di atas singgasana, diberikan mahkota oleh Allah, yang mana mahkotanya itu terbuat dari nur cahaya. Cahaya itu terangnya lebih terang sinarnya daripada matahari di dunia. Maka anaknya dipanggil, Iqra warattil, bacalah wahai anak muda hafiz Quran. Satu demi satu ayat itu dibaca, maka satu demi satu, satu tingkat demi satu tingkat, kedua orang tuanya akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ini wasilah. Begitu juga kalau seandainya bukan orang tua yang punya anak hafizah Al-Quran, orang lain, bapaknya. Ada seorang anak muda yang hafid Al-Quran, sementara kita tidak bisa membaca, jangankan hafal, baca saja tidak bisa. Tapi kita cinta, senang, gembira, bahagia kepada orang yang hafid Quran itu, menjadi ahli Quran. Kita sering sedekah kepada hafid Quran, kita sering memberi kepada hafid Quran, bahkan membantu kepada orang ahli Quran karena didorong senang, cinta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mereka, orang-orang ahli Quran itu, dalam hadis ini, ya ahli ata'rifuna man ahsana ilaikum fid dunya, wahai ahli keluargaku, ahli Quran, kata Allah, apakah kamu masih ingat orang-orang yang pernah berbuat baik kepadamu pada waktu hidup di dunia, pernah memberikan sedekah kepada kamu, pernah berbuat baik kepadamu, pernah begini begitu kebaikan? Naam ya Allah, benar ya Allah. Ini berada di pada masyar Bapak. Maka cari mereka. Carilah mereka, orang-orang yang pernah berbuat baik kepadamu. Mereka di padang masyar.
Sementara orang-orang ahli Quran itu sudah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, disuruh mencari orang-orang yang pernah berbuat baik kepada ahli Quran itu. Lalu mereka berangkat berbondong-bondong dicari satu persatu. Setelah ketemu orang yang pernah berbuat baik kepada ahli Quran itu, maka orang yang menjadi ahlullah, ahli Quran itu oleh Allah diberikan mandat untuk memberikan syafaat atas izin Rasulullah SAW. Jadi pertama kali yang oleh Allah diberikan syafaat, untuk memberikan syafaat itu diberikan izin baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah kemudian minta izin kepada Allah agar supaya ahli Quran, para ulama, orang-orang soleh, semuanya nanti akan memberikan syafaat. Khusus orang-orang ahli Quran, para hafidh Quran, mereka akan diberikan oleh Allah kebebasan memberikan syafaat minimal 10 orang ahli keluarganya yang ketika di padang mahsyar mereka belum jelas di mana tempatnya. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, kita cinta kepada orang-orang ahli Quran. Ini mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah khatam Quran, membacanya lancar, nanti oleh Allah diberikan taufik hidayah, niat sama-sama, niat untuk menghafal Quran semuanya. Yang penting niat saja Bapak Ibu, niat saja. Kalaulah umpama kok sampai wafat meninggal dunia belum sampai hafal Quran, nanti begitu mati meninggal dunia, bangkit dari alam kubur, oleh Allah dibangkitkan, akan bersama-sama dikumpulkan orang-orang yang hafidh Quran semua. Bersama orang-orang yang hafidh Quran. Kenapa? Di dunia niatnya ingin menghafal Quran. Saya ingat betul waktu masih kecil, ini tahadus bin nikmah terakhir yang saya sampaikan. Dulu waktu saya masih kecil, abang saya sudah meninggal dunia. Saya ini anak yatim kecil itu dulu. Ibu saya dapat wasiat dari abah saya. Karena kedua orang tua saya memang, ya kalau dari jalur ayah saya ulama-ulama kiai. Kalau dari ibu saya orang biasa. Tapi ibu saya itu cinta kepada ulama itu. Senang ada orang hafidh Quran, dulu ada Mbah Yai Haris namanya. Ibu saya itu, adik saya masih digendong, saya dituntut. Sering diajak sowan yai, panjenengan dongaaken anak kula dadi nggih kula dongaaken hafal Quran. Niku setia pada alim ulama karena cinta. Paling tidak minimal salim sama Mbah Yai. Nah, itu ajaran orang tua-tua kita dulu. Kuasa Allah Bapak Ibu. Ini singkat cerita, ketika saya masih kecil kelas 4 SD dimasukkan pesantren tahfidz Quran. Umur 13 tahun saya wisuda tahfidz Quran. Kemudian disusul 2 tahun berikutnya adik saya. Lalu 2 tahun berikutnya baru mbak saya. Nah, perempuan itu kan ada umurnya setiap bulan, jadi ngapalkan agak lama. Jadi kami bertiga itu hafidz Quran. Barokahnya orang tua yang cinta, seneng kepada orang yang hafidz Quran, kepada alim ulama itu. Ya mudah-mudahan kita semua oleh Allah dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, para alim ulama, para hafidz Quran itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartab wa na'iman la yanfad wa murafaqata sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina wa ihdi bina wa ihdi an-nas jami'a wa ihdi al-insa wal jinna waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Karim ya Rahim ya Hanan ya Mannan ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram, amitna 'ala al-iman wal Islam. Allahumma ja'al ya Allah akhir kalamina min ad-dunya ya Allah, min ad-dunya ya Allah qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim shifaa'a sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa qa'idana ilaika wa ila jannatika jannatin na'im. Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa
وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa ibu bapak kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, anak istri kami, anak cucu zuriat keturunan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak istri, anak cucu zuriat keturunan kami menjadi orang-orang soleh solehah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami keluarga bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah. Anugerahkan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ala mardatika ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami rezeki yang halal thayyib barakah. Jauhkan kami rezeki yang haram, jauhkan kami rezeki yang syubhat ya Allah. Rezeki haram dan syubhat hanya akan mendatangkan murka-Mu ya Allah. Karena itu bukakan dari pintu-pintu langit, bukakan dari pintu-pintu dalam bumi, bukakan dari segala penjuru mata angin rezeki yang halal thayyib barakah sebagai fasilitas untuk menuju ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Kabulkan seluruh hajat kami ya Allah. Baguskan akhlak kami ya Allah. Baguskan akhlak anak istri kami, anak cucu zuriat keturunan kami. Lembutkan hati kami, lembutkan hati mereka ya Allah. Satukan hati kami, satukan fikir kami, satukan langkah kami untuk menuju ridha-Mu ya Allah. Satukan fikir umat Islam seluruh alam, satukan hati umat Islam seluruh alam, satukan langkah kaki umat Islam seluruh alam untuk menuju ridha-Mu, menegakkan agama-Mu ya Allah. Li'ila'i kalimatikal ulya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, jadikan Al-Quran selama kami berada di dunia sebagai teman kami ya Allah. Ya Allah, sebagai sahabat kami ya Allah, sebagai teman kami di dunia ya Allah. Jadikanlah Al-Quran bagi kami ketika berada di alam kubur untuk memberikan syafaat kepada kami ya Allah. Menemani kami ya Allah, menjadi amal soleh buat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah Al-Quran di akhirat ya Allah yang akan memberikan syafaat kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Allah ya Rahim, kami hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan noda dan dosa ya Allah. Tetapi kami cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh para Nabi-Mu ya Allah, dicintai para nabi-nabi terdahulu ya Allah. Kami cinta kepada orang-orang soleh ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, bila Engkau berkehendak sewaktu-waktu untuk memanggil kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kami nazak sakaratil maut, mudahkan lisan kami ya Allah untuk dapat mengucapkan kalimah iman tauhid, kalimah besar, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di alam akhirat nanti ya Allah Engkau kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami, guru-guru kami, anak istri kami, anak cucu zuriat keturunan kami, saudara-saudara kami seiman seagama ya Allah. Engkau kumpulkan bersama orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, para sahabat-sahabat. Lebih-lebih Engkau kumpulkan kami, Engkau jumpakan kami ya Allah. Engkau pertemukan kami ya Allah, dapat duduk bersimpuh bersama junjungan kami yang mulia, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga-Mu ya Allah. Wa amintana ladzatan nazar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dari sedikit ini ada kebenaran manfaatnya. Adanallah wa iyyakum ajmain wa wafaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.